Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Fidiati, prodi PGMI YDN Madura semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait seni budaya dan prakarya, khususnya tentang pengolahan produk sampah organik atau anorganik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu prakarya. Nah, prakarya di sini terdiri dari dua kata, ada pra dan karya. Pra artinya sebelum dan karya artinya hasil kerja. Sehingga bisa kita ketahui bahwasanya prakarya di sini adalah hasil kerja yang belum selesai atau belum sempurna. Manfaat dan tujuan dari prakarya di sini yang pertama yaitu menumbuhkan sifat inovatif dan kreatif pada siswa ketika membuat prakarya. Dan yang kedua di sini melatih skill atau keterampilan sejak kecil agar berguna bagi masa depan. Jadi sebaiknya guru dapat melatih prakarya tersebut kepada siswa dari sejak kecil, sehingga ketika masa depan mereka sudah siap dalam kreativitas dan inovatif membuat produk olahan tersebut. Dan yang ketiga di sini melatih kesabaran, di mana dalam membuat sebuah prakarya di sini tidak hanya membutuhkan waktu yang sedikit, tetapi waktu yang sangat panjang, sehingga di sini dapat melatih kesabaran kepada siswa. Selain itu, ruang lingkup prakarya di sini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama di sini ada kerajinan. Kerajinan berarti barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua di sini ada rekayasa. Rekayasa yaitu hasil pemikiran manusia yang diterapkan untuk mengubah, memodifikasi, meniru sesuatu agar lebih sempurna. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga di sini ada budidaya. Budidaya yaitu kegiatan berencana pemeliharaan pada suatu sumber daya hayati yang dilakukan di suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panen. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir ada pengolahan. Pengolahan di sini membuat atau menciptakan bahan mentah menjadi produk jadi dan bisa mengubah benda mentah tersebut menjadi produk yang mempunyai nilai tambah melalui teknik pengolahan. Contohnya seperti ini. Nah, dalam pengolahan tersebut dapat memanfaatkan sampah berupa anorganik ataupun organik. Sampah organik berarti sampah yang bisa diurai. Contohnya seperti sisa dari organisme makhluk hidup, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa diurai. Contohnya seperti kardus, botol plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat contohnya seperti di samping saya ini. Nah, selanjutnya di sini perbedaan dari sampah organik dan anorganik ada beberapa perbedaan. Yang pertama di sini ada sumber. Jadi sumbernya di sini yang pertama untuk organik itu dari sisa-sisa makhluk hidup, sedangkan anorganik itu dari sisa-sisa organisme yang tidak hidup. Dan yang kedua di sini ada kandungan yang dimiliki. Jadi perbedaan dari sampah organik dan anorganik di sini memiliki perbedaan dalam kandungannya. Di mana untuk sampah organik di sini pada umumnya mengandung karbon dan ikatan hidrogen. Sedangkan sampah anorganik itu tidak memiliki kandungan karbon. Jadi sampah ini memiliki materi yang tidak hidup dan mengandung mineral. Selanjutnya di sini ada ketahanan panas atau sinar matahari. Di mana sampah organik di sini mudah terbakar jika terkena panas. Sedangkan kepada sampah anorganik di sini lebih tahan panas. Selanjutnya reaksi yang dihasilkan dari sampah tersebut berbeda. Nah, sebuah penelitian menyebutkan bahwa sampah organik di sini memiliki laju reaksi yang lambat dan tidak menghasilkan garam. Sedangkan untuk sampah anorganik memiliki laju reaksi lebih cepat dan dapat membentuk garam. Nah, contoh pengolahan dari sampah organik ataupun sampah anorganik di sini dapat kita lihat. Contohnya seperti itu. Untuk sampah organik di sini contohnya yaitu ranting. Untuk sampah anorganik contohnya dari botol plastik. Nah, kemudian di sini kita bisa mengetahui manfaat dari pengolahan sampah di sini. Yang pertama, dapat menumbuhkan kreativitas kepada siswa.
dapat menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar dari penyakit. Karena sampah yang ada di sekitar itu sudah berkurang karena sudah kita olah menjadi sebuah produk yang bernilai dan berestetik. Dan selanjutnya di sini juga bisa menambah